Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Memories. Drama ini mengisahkan tentang seorang pemuda berusia 20 tahun dengan kemampuan yang luar biasa. Pemuda tersebut dapat memindai memori seseorang hanya dengan melakukan kontak fisik, dan hal tersebut sudah dites dan dilakukan penelitian beberapa kali oleh para ilmuwan dari Korea dan luar negeri. Pemuda tersebut bernama Dong-baek yang diperankan oleh Yoo Seung-ho. Nah, Dong-baek ini mendapatkan kekuatan super tersebut selama masa pubertas, dan hal tersebut dikonfirmasi oleh peneliti dari pusat medis setelah dilakukan penelitian selama 2 tahun. Nah, Dong-baek ini bekerja sebagai inspektur polisi, namun karena beberapa alasan pihak kepolisian melarang Dong-baek untuk menggunakan kekuatannya saat bekerja. Nah, suatu hari terdapat sebuah kasus pembunuhan berantai, dan karena mendesak, Dong-baek ini berusaha menangkap biang dari kasus tersebut dengan menggunakan kekuatannya. Nah, jadi yang dipindai oleh Dong-baek sekarang ini merupakan seorang wanita yang juga adalah korban dari kasus kekerasan pembunuhan berantai tersebut. Nah, di sini wanita ini dalam keadaan paliatif gitu teman-teman, jadi koma. Makanya si Dong-baek ini sangat effort gitu, dia sangat menekan dirinya untuk bisa memindai memori dari orang tersebut, karena kan kesadaran orang tersebut sudah tidak sepenuhnya pulih gitu kan. Jadi Dong-baek ini pun harus ekstra gitu untuk menggunakan kekuatannya sampai di sini dia itu pingsan gitu teman-teman. Nah, setelah bangun dari pingsannya, di sini dia tuh kebingungan. Dokter juga menyarankan agar Dong-baek ini tidak melakukan pemindaian memori lagi, karena itu bisa merusak kesehatannya si Dong-baek. Karena ketika dia memindai, dia itu dapat merasakan semua emosi dari orang yang dia pindai gitu. Jadi misalnya orang tersebut merasakan sakit, si Dong-baek ini juga bisa merasakan sakitnya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya dia lebih sering melakukan pemindaian memori kepada banyak orang, maka emosi dari banyak orang itu akan bertumpuk kepada si Dong-baek ini gitu. Nah, dalam proses untuk menemukan biang dari si pembunuhan berantai itu, di sini Dong-baek juga mengalami banyak kendala. Salah satunya adalah ini. Jadi, ini merupakan petugas dari kejaksaan yang tidak suka dengan Dong-baek gitu. Jadi mereka mencoba menghalangi Dong-baek untuk melakukan penyelidikan. Di sini beberapa kali temannya itu sudah mengingatkan Dong-baek untuk berhenti melakukan pemindaian memori karena itu dapat merusak kesehatannya. Tetapi si Dong-baek ini tetap kekeh karena dia sangat ingin tahu tentang biang dari dibalik itu semua, dan ternyata kasus dari pembunuhan berantai ini masih bersangkutan dengan masa lalu Dong-baek gitu. Jadi waktu kecil orang tua Dong-baek, ibunya itu mengalami kasus pembunuhan, dan setelah itu Dong-baek itu kehilangan memorinya gitu teman-teman. Jadi biasanya setelah melakukan pemindaian memori, Dong-baek ini biasanya langsung pingsan gitu teman-teman. Dan di sini dia sudah diingatkan berkali-kali untuk berhenti, tetapi dia tidak mau menggubrisnya. Nah, ini merupakan salah satu orang yang diduga bersangkutan dengan kasus pembunuhan berantai itu. Nah, jadi dalam kasus ini juga ada yang namanya penghapus memori, dan itu menyusahkan Dong-baek untuk bisa mengungkap pelaku yang sebenarnya. Jadi ketika dia melakukan pemindaian memori kepada orang-orang yang bersangkutan, beberapa memorinya itu hilang gitu teman-teman. Jadi di sini Dong-baek juga ingin mencari tahu sebenarnya siapa si penghapus memori itu. Nah, di sini Dong-baek kembali pingsan gitu setelah melakukan pemindaian memori, dan setelah bangun dari pingsannya dia masih memaksakan dirinya untuk bisa melakukan pemindaian memori ke orang ini. Jadi dia merasa orang ini sangat berkaitan dengan kasus tersebut, dan dia merasa bahwa dia juga berkaitan dengan si penghapus memori itu. Makanya di sini dia sangat berusaha untuk bisa melakukan pemindaian memori. Nah, di sini juga orang ini nih baru aja mengalami kecelakaan gitu teman-teman, dan di situ juga ada si penghapus memori. Makanya di sini si Dong-baek ini terus berusaha untuk menemukan siapa si penghapus memori itu. Di sini dia merasakan sakit dari si orang yang dia pindai memorinya. Jadi dia itu kan mengalami kecelakaan si orang tersebut. Jadi Dong-baek juga merasakan rasa sakit dari kecelakaan itu gitu teman-teman. Makanya
si dokter itu menyuruh dia untuk berhenti melakukan pemindaian memori. Nah, di sini juga dia itu sangat mempertaruhkan nyawanya untuk bisa menemukan kepingan-kepingan dari memori orang-orang gitu. Dan di sini meskipun keadaan dia sangat lemah, dia masih memaksakan untuk melakukan pemindaian memori. Nah, ternyata kasus dari pembunuhan berantai ini berkaitan dengan aparat pemerintahan yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi gitu. Makanya kasusnya itu sulit banget diusut karena memang orang-orangnya itu memiliki power semua gitu teman-teman. Nah, di sini si Dongbek ini sampai mengalami mimisan hingga dia itu pingsan. Nah, partnernya si Dongbek ini, si cewek, dia itu merupakan dari kepolisian gitu juga teman-teman. Dan di sini ada romance meskipun sangat tipis gitu. Dia sangat mengkhawatirkan kesehatannya si Dongbek ini. Dia bertanya tentang Dongbek, jadi kan akhir-akhir ini si Dongbek ini lebih sering untuk pingsan gitu. Dia tuh khawatir dan bertanya apakah untuk hidup dengan sehat itu sangat sulit dijalani Dongbek. Makanya si dokternya ini menyarankan agar dia bilang ke Dongbek untuk berhenti melakukan pemindaian memori, karena kalau misalnya dokternya yang bilang, si Dongbek ini tidak mau menggubrisnya gitu teman-teman. Nah, jadi ini merupakan salah satu petinggi dari kantor kepolisian dan dia tuh merupakan dalang di balik itu semua. Dia tuh tahu tentang kebenaran yang terjadi selama ini gitu teman-teman. Makanya si Dongbek ini nekat untuk melakukan pemindaian memori kepada dia gitu. Dan di sini Dongbek juga menemukan memori tentang dirinya di masa kecil, karena sebenarnya dia tuh lupa dengan masa kecilnya, dia kehilangan memori di masa kecilnya itu teman-teman. Nah, di sini si partnernya ini sudah menyuruh Dongbek untuk berhenti karena itu bisa membahayakan nyawanya. Tetapi Dongbek merasa bahwa untuk mengetahui kebenaran ini juga merupakan bagian dari perjuangannya gitu. Jadi dia nggak peduli dia itu nantinya akan hidup ataupun mati, pokoknya dia mau mengungkap kebenaran di balik semua kasus tersebut gitu teman-teman. Di sini dia kembali melakukan pemindaian memori gitu kepada orang-orang yang menurut dia berkaitan. Dan dia juga dikelilingi oleh partner yang sangat suportif banget terhadap kesehatan dia gitu teman-teman. Jadi di sini dia itu mengalami sakit kepala lagi karena dia melakukan pemindaian memori, di mana di dalam memori si orang yang dipindai ini dia itu habis melakukan kejahatan kepada orang lain gitu teman-teman. Jadi ketika Dongbek melihatnya, dia itu merasakan sakit dari si korban yang disakiti oleh orang yang dipindai memorinya ini oleh Dongbek gitu. Makanya dia di sini merasa sangat kesakitan. Nah, selanjutnya di sini si Dongbek itu merasa bahwa dia sudah menemukan si penghapus memori itu gitu teman-teman, dan si laki-laki ini juga mengaku bahwa dia merupakan si penghapus memori itu. Tapi ternyata ketika Dongbek melakukan pemindaian, dia itu bukan si penghapus memori gitu teman-teman. Akhirnya dia masih melakukan sedikit perselisihan dengan orang tersebut. Dia memaksa agar orang tersebut itu mengaku, tetapi dari belakang Dongbek ini tiba-tiba ditembak gitu sama salah satu villainnya gitu teman-teman. Nah, di sini si Dongbek ini mau ditembak lagi, tetapi untungnya rekan-rekan Dongbek dari kepolisian itu datang untuk membantu si Dongbek ini. Nah, mereka di sini semuanya khawatir karena tiba-tiba si Dongbek ini pingsan gitu teman-teman, dan lukanya juga tidak kunjung menutup gitu. Jadi di sini mereka langsung menghubungi ambulans dan mengirim Dongbek ke rumah sakit. Nah, Dongbek pasca mengalami tembakan itu mengalami koma selama 2 bulan lebih. Jadi di sini Hansumi ini adalah rekannya, dia tuh merasa sangat khawatir terhadap kondisi kesehatannya si Dongbek ini. Setiap hari dia datang untuk mengunjungi Dongbek dan melihat apakah ada perkembangan dari kondisinya si Dongbek ini gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.